Coba deh pikirin, rumah kita itu kan bukan cuma sekedar bangunan ya, itu adalah tempat paling pribadi kita, pusat energi kita, dan sadar nggak sadar, energi di rumah itu bisa banget loh memengaruhi mood dan ketenangan kita sehari-hari. Kalau kamu merasa rumahmu agak berat suasananya, jangan khawatir. Kali ini kita bakal bedah tuntas 7 cara praktis buat mengubah rumah jadi sumber energi positif. Kamu pernah nggak sih masuk ke sebuah ruangan terus rasanya kayak, aduh nggak enak banget ya? Kayak ada beban yang nggak kelihatan, tapi bikin suasana jadi berat dan suram. Nah, kalau kamu pernah merasakan itu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Perasaan ini umum banget dan ternyata ada penjelasannya. Jadi gini, ternyata perasaan dan emosi kita itu bisa nempel loh di dalam ruangan. Seiring waktu, energi-energi negatif ini bisa numpuk, bikin rumah terasa pengap, dan akhirnya ya memengaruhi semua orang yang tinggal di dalamnya. Tapi kabar baiknya, ada kok cara untuk membersihkan udara di rumah secara energetik. Oke, kita mulai. Kita mulai dari yang paling gampang dan bisa kamu lakuin sekarang juga buat mengundang energi baik. Anggap aja ini P3K buat menyegarkan kembali energi di rumahmu. Oke, ini dia 3 jurus pertama yang gampang banget. 1. Buka semua jendela, biarin udara segar masuk. Sirkulasi udara yang jelek itu biang keladi utama rumah terasa sumpak. Kedua, coba deh pakai pengharum ruangan aroma jeruk. Aromanya yang segar itu dipercaya bisa langsung ngasih suntikan energi positif. Dan yang ketiga, ini nih metode yang agak unik, pakai garam. Nah, metode garam ini menarik banget loh. Caranya gini, taburkan garam di 4 penjuru rumah dan di setiap sudut ruangan. Terus, diamin aja selama 2 hari penuh atau 48 jam. Setelah itu, sapu bersih garamnya dan langsung buang keluar rumah. Konsepnya, garam ini bakal menyerap semua energi negatif yang ada. Dan pas kamu buang, ya energinya ikut terbuang. Lanjut ya, sekarang kita ngobrolin soal desain. Ternyata pilihan desain interior itu bukan cuma soal bagus atau enggaknya di mata, tapi bisa banget mengubah hawa di rumah kita secara total. Ini bukan lagi soal estetika, tapi soal energi. Coba deh lihat bedanya. Kerasa banget kan? Di satu sisi ruangan yang warnanya gelap itu kesannya jadi berat, jadi suram. Tapi di sisi lain lihat deh, cuma dengan sentuhan warna kuning, ruangan langsung terasa lebih hidup, hangat, dan positif. Pilihan warna cat itu ternyata punya dampak psikologis yang kuat banget. Dan ini bukan asal ngomong loh. Menurut desainer interior Anna Zurafliova, warna kuning itu secara spesifik bisa bantu menetralisir energi negatif. Jadi intinya, kalau kamu mau perubahan cepat yang dampaknya besar, coba deh kasih sentuhan warna kuning di rumahmu. Selain main cat, ada beberapa trik desain lain yang bisa kamu coba. Pasang cermin buat memantulkan cahaya dan energi, tapi disarankan pilih yang bentuknya bulat atau oval biar nggak ada sudut tajam. Terus, masukin tanaman ke dalam rumah. Ini penting banget dalam Feng Shui, apalagi bunga lili yang cantik itu, simbol kedamaian. Oke, dari urusan luar, sekarang kita masuk ke yang lebih dalam nih. Kita akan bahas soal kerapian fisik dan ketenangan batin. Dua hal ini ternyata nyambung banget loh. Ini mungkin kedengarannya klise banget ya, tapi beneran deh. Rumah yang berantakan itu bikin pikiran ikutan berantakan. Kerapian itu pondasi utama buat energi positif. Waktu kamu beres-beres barang, sebenarnya kamu itu lagi menata energi di sekitarmu juga. Nah, inilah kenapa yang namanya decluttering alias beres-beres itu penting banget. Menurut praktisi Feng Shui Anji Cho, nyimpan barang rusak atau yang udah nggak kepakai itu sama aja kayak ngundang energi negatif buat ngumpul. Jadi, dengan merelakan barang-barang itu, kamu sebenarnya lagi ngasih ruang buat energi baru yang positif untuk masuk. Nggak cuma soal nata barang, ada juga sisi spiritualnya nih untuk dapetin ketenangan batin. Praktek-praktek seperti doa dan zikir dipercaya bisa membantu membersihkan bukan cuma rumah, tapi juga hati dan pikiran orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, lebih spesifik lagi buat yang muslim, ada beberapa amalan yang disarankan. Contohnya, membiasakan zikir dengan mengucap Ya Allah setiap hari, melakukan sholat sunnah di sepertiga malam seperti tahajud atau hajat, lalu dilanjutkan dengan zikir lagi untuk memohon ketenangan dan harapan. Oke, jadi dari semua yang udah kita bahas tadi, dari yang praktis sampai yang spiritual, apa sih inti yang bisa kita ambil? Intinya, ada 7 langkah sederhana ini yang bisa mengubah suasana rumah kamu. Mulai dari yang kelihatan mata, kayak buka jendela dan pilih warna cat, sampai ke hal yang lebih personal, seperti berani membuang barang yang nggak perlu dan menenangkan batin. Ingat, setiap langkah kecil itu adalah kemajuan besar untuk menciptakan rumah yang jauh lebih nyaman dan positif. Nah, sekarang giliran kamu.
Dari semua cara tadi, mau coba yang menabur garam, atau mungkin beli bunga lili, atau sesederhana membereskan satu sudut yang berantakan, langkah mana yang bakal kamu coba duluan hari ini? Karena energi baik di rumahmu, dimulainya ya dari satu langkah kecil pertama.